Shalom, jemaat yang terkasih. Kita sudah membahas 2 dari 4 ungkapan bahasa Aram yang ada di dalam kitab Injil, yaitu Maranatha dan Ephata. Hari ini kita akan membahas kata yang ketiga, yaitu Talita Kum. Kum berarti bangun, dan Talita berarti anak perempuan. Talita Kum diucapkan Yesus saat ia membangkitkan anak perempuan satu-satunya dari seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Anak perempuan ini kira-kira berumur 12 tahun. Pada waktu itu Yairus datang kepada Yesus dan memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya sebab anak perempuannya hampir mati. Pada saat Yesus sampai di rumah Yairus, anaknya sudah mati. Tapi Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup membangkitkannya. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talita Kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Demikian yang tercatat dalam Markus 5 ayat 41. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa mujizat ini tercatat dalam ketiga kitab Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sinoptik artinya melihat dengan cara pandang yang sama. Ketiga kitab Injil ini semuanya juga mencatat peristiwa mujizat yang lain tepat sebelum mujizat kebangkitan anak perempuan Yairus ini. Sesungguhnya saat mereka berjalan menuju rumah Yairus, ada peristiwa mujizat penyembuhan. Waktu itu banyak sekali yang berada di sekeliling Yesus. Tapi ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan sudah selama 12 tahun. Tiba-tiba sembuh penyakitnya hanya dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Kata Yesus, siapa menyentuh jubahku? Sambil memandangi kerumunan di sekelilingnya. Lalu datanglah perempuan yang sakit pendarahan ini dengan gemetar dan sambil tersungkur di depan Yesus. Ia menceritakan dengan tulus segala sesuatunya kepada Yesus. Kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 5 ayat 34. Dari kedua peristiwa yang berurutan itu, mari perhatikan bahwa sedikitnya ada 2 pesan penting yang tersirat. Pertama, yang mengalami anugerah kuasa Yesus semuanya adalah perempuan. Budaya pada zaman Yesus, masih banyak laki-laki Yahudi yang mengucap syukur karena tidak dilahirkan sebagai perempuan. Artinya, perempuan kurang dihargai atau status sosialnya tidak sama dengan laki-laki. Dalam kitab Injil, tidak ada petunjuk bahwa Yesus dalam pengajaran dan perbuatannya memperlihatkan sikap laki-laki yang berprasangka terhadap perempuan. Yesus disebut anak Allah oleh penulis Injil. Ini adalah pengakuan teologis mengenai asalnya dari Allah daripada pengakuan sebagai kelaki-lakiannya. Dalam kitab Injil, tokoh-tokoh perempuan mendapatkan tempatnya sebagai tokoh yang penting. Yesus memperhatikan perempuan sama dengan laki-laki. Yang kedua, mari kita perhatikan angka 12. Ada perempuan yang menderita penyakit pendarahan sudah 12 tahun. Ritual Yahudi menyatakan bahwa perempuan ini adalah najis. Semua yang disentuhnya adalah najis, baik barang, hewan, ataupun orang. Otomatis ia dijauhi sesama orang Yahudi. Selama ia najis, maka ia tidak bisa datang ke bait Allah. Pada masa pandemi ini, sudah lebih dari 1 tahun kita tidak bisa beribadah bersama. Banyak orang rindu beribadah bersama, tapi tidak bisa, hanya di rumah saja. Sudah bosan, sudah menderita. Jadi bisa kita bayangkan betapa menderitanya perempuan ini, baik secara jasmani maupun rohani. Badannya sakit dan dia tidak bisa pergi ke bait Allah.
Oleh karena itu, perempuan ini dengan imannya, ia menyentuh jubah Yesus supaya sembuh. Yesus yang berkuasa tidak menjadi najis oleh karena perempuan yang najis ini. Justru Yesus Tuhan menyembuhkan dan menahirkan. Perempuan ini pulih secara jasmani dan rohani. Yesus melayakkannya. Ia bisa datang lagi ke bait Allah, beribadah, memberikan persembahan ucapan syukur. Angka 12 juga tersemat dalam kisah anak perempuan yang dibangkitkan. Hanya Markus dan Lukas yang menginformasikan anak ini berumur 12 tahun. Ini kemungkinan untuk menjelaskan apa arti 12 tahun bagi anak perempuan Yahudi kepada para pembacanya. Kita tahu jika Injil Markus dan Lukas ditulis kepada orang Kristen non-Yahudi, sedangkan Injil Matius kepada orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, usia 12 tahun bagi anak perempuan dan usia 13 tahun bagi anak laki-laki adalah waktunya mereka mulai bertanggung jawab melakukan hukum Taurat. Mereka dianggap sudah dewasa saat usia akil balik. Khususnya bagi anak perempuan, saat ia mendapatkan menstruasi pertama, kira-kira usia 12 tahun, ia najis. Apakah karena situasi ini, bahwa anaknya najis dan hampir mati, yang mendorong Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus? Tentunya Yairus tidak mau anaknya mati dalam kenajisan. Kalau memang demikian, Yairus tepat datang kepada Yesus. Walau anaknya sudah mati, Yesus membangkitkannya. Ingat saudara-saudara, barang siapa menyentuh mayat, maka ia najis. Yesus memegang mayat. Ia menyentuh anak perempuan ini, tapi ia tidak najis. Justru ia membangkitkannya. Saya yakin Yairus bersama anak perempuannya dan keluarganya akan datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan ucapan syukur kepada Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang najis karena dosa. Yesus dengan kuasa darahnya menghapus dosa kita. Ia menahirkan dan melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Maka mulai hari ini, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Beribadahlah dengan setia dan ucapkan syukur atas kesempatan hidup yang dianugerahkan kepadamu. Layanilah Tuhan selagi ada waktu, karena kesempatan ini, waktu ini singkat adanya. Secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.